Perkenalkan, nama saya Lutfi Kamila dari kelas R1C Program Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indra Prasta PGRI. Di sini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Ibadah-Ibadah Pilihan Saat Diuji Kesusahan, karya Maswan Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qada al-faqru an yakuna kufron. Kemiskinan atau kefakiran bisa menyebabkan terjadinya kekufuran. Kesusahan bukanlah penghalang untuk menjadikan diri mereka sebagai pribadi yang cemerlang secara rohani. Saat seseorang diuji dengan kekayaan, maka ujian itu harus dihadapi dengan syukur dan rendah hati. Sebaliknya, jika seseorang diuji dengan kemiskinan, maka ujian itu harus dihadapi dengan sabar dan tidak putus asa. Di sini saya akan menyebutkan ibadah-ibadah pilihan saat diuji kesusahan. Yang pertama, tetap menjalankan sholat. Sholat merupakan kegiatan ibadah yang wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat bermakna sebagai serangkaian kegiatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pada saat seseorang mengerjakan sholat, maka pada saat itulah ia sedang menghadap kepada Allah dan sekaligus berdoa, memohon pertolongan dan karunia-Nya. Sholat menjadi alat komunikasi antara seorang manusia dengan penciptanya. Sebagai contoh adalah pada saat seseorang sedang membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang kita baca pada saat mengerjakan sholat merupakan bahasa komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping proses turunnya perintah sholat yang begitu luar biasa istimewanya, terdapat keistimewaan lain yang terdapat dalam ibadah sholat. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW sendiri melalui beberapa sabdanya, yaitu yang pertama, sholat dapat mencegah dari perbuatan buruk dan mungkar. Yang kedua, sholat menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, sholat membersihkan kotoran. Yang keempat, sholat dapat menghindarkan dari kesulitan hidup. Yang kelima, sholat dapat memadamkan api siksa. Ibadah pilihan saat diuji kesusahan yang kedua, yaitu membaca istighfar. Banyak beristighfar merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri dalam sabdanya menyampaikan bahwa beliau selalu beristighfar lebih dari 70 kali dalam setiap hari. Pentingnya membaca banyak istighfar ketika kita diuji dengan kesusahan, salah satunya adalah bisa jadi dosa-dosa yang telah kita lakukan salah satu sebab tertahannya keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh banyak istighfar dalam kehidupan kita adalah yang pertama, dicatat sebagai ahli surga. Yang kedua, ampunan yang tidak terputus. Yang ketiga, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah pilihan saat diuji kesusahan yang ketiga, yaitu bersilaturahmi. Islam sangat menjunjung tinggi ajaran bersilaturahmi dan mencela orang-orang yang berusaha merusaknya. Padahal, salah satu tujuan silaturahmi adalah agar kita bisa mewujudkan kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Menjalin silaturahmi merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan. Artinya, silaturahmi merupakan perbuatan-perbuatan yang bernilai spiritual. Karena Tuhan sendiri mengaitkan silaturahmi ini dengan ketakwaan. Ibnu Umar bersabda, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan memegang teguh tali silaturahmi akan merasa hidup lapang, kekayaannya semakin bertambah dan keluarganya semakin mencintainya. Demikian penjelasan buku ini dari saya. Menurut saya buku ini sangat bermanfaat dan mudah dipahami.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.